Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Tina. Kalian hari ini Alhamdulillah. ada yang sakit? Tidak. Sehat ya. Coba Fadil sehat atau masih sakit Fadil? Sehat Bu. Anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Dina minta tolong yang memimpin adalah Anita. Coba Mbak Anita dipimpin doanya. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anakku, meskipun kita masih dalam musim pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus semangat ya. Harus semangat meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Semangat kan anak-anak? Semangat. Semangat. Nah, oke, anak-anak, hari ini kita belajar apa? Kita belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Iya, agar Bu Dina tahu hari ini siapa yang sudah hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini, maka Ibu berikan link absensi yang ada pada layar PowerPoint kalian. Nanti bisa kalian klik ya, Bu Dina share di kolom chat. Nah, agar jiwa nasionalisme kalian semakin kuat, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Sekarang Bu Dina ada motivasi untuk kalian. Motivasinya apa? Coba dengarkan. Cita-cita itu bukan seberapa tinggi dan seberapa besar, tapi tentang seberapa besar keinginanmu untuk meraihnya. Nah, jadi cita-cita itu tidak harus tinggi. Nah, cita-cita itu boleh sederhana. Jadi untuk meraih cita-cita meskipun cita-cita itu sangat sederhana, tapi kalian harus memiliki usaha yang besar untuk meraihnya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa ya? Sudah belajar apa kemarin? Simbiosis. Simbiosis itu ada berapa macam? 3. Mutualisme, parasitisme, Mutualisme. Sama. Lalu apa lagi? komensalisme. Komensalisme. Komen apa Bu? Tisma. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai simbiosis. Ada berapa macam? Teman-temanmu ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar yang Bu Dina tunjuk ini. Itu ada gambar apa, nak? Gambar? Ya Bu. Kupu-kupu dengan bunga. Nah, betul. Bunga. Dengan bunga ini bisa termasuk apa, anak-anak? Mutualisme. Kenapa bisa masuk ke mutualisme? Karena kedua-duanya saling diuntungkan. Coba anak-anak, gambar yang kedua ini yang Bu Dina tunjuk. Gambar apa ini? Ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu dan ikan remora ini masuk ke dalam simbiosis apa? Komensalisme, betul. Kenapa masuk ke dalam simbiosis komensalisme? Karena yang satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan. Di sini yang diuntungkan siapa? Remora. Ikan remora. Anak-anak, gambar yang ketiga ini gambar apa? Siapa yang tahu? Tali putri dan inangnya. Betul sekali. Ini adalah gambar tali putri dan inangnya. Tali putri dan inangnya termasuk ke dalam simbiosis apa, anak-anak? Yang terakhir, yang ketiga? Parasitisme. Betul sekali, good job. Kenapa disebut sebagai simbiosis parasitisme? Karena yang satunya diapakan? Diuntungkan. Satunya di
dirugikan sekali. Di sini yang diuntungkan siapa, Nana? Tali putrinya, betul sekali. Nah, apa Nana kesimpulan yang dapat diambil? Kesimpulannya yaitu semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup yang lainnya. Dalam arti, setiap makhluk hidup pasti bergantung dengan makhluk hidup lainnya. Coba kamu perhatikan ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mencermati teks bacaan yang disajikan melalui aplikasi daring, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan tepat. Jadi nanti kalian belajar menganalisis pokok pikiran. Melalui kegiatan mencermati teks bacaan yang disajikan melalui aplikasi daring, siswa dapat membuat peta pikiran berdasarkan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi secara mandiri. Jadi nanti kalian selain menemukan kosakata, kalian juga belajar membuat peta pikiran. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua apa, Bu? Perhatikan. Melalui kegiatan mengamati bacaan video pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk dalam jaring-jaring mata pada suatu ekosistem. Selanjutnya, melalui kegiatan mengamati video dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam jaring-jaring makanan dengan tepat. Lanjutkan ya. Agar lebih bersemangat, Budina ada ice breaking. Ice breakingnya apa, Nana? Kita melakukan gerakan dan menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati, kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Sudah semangat anak-anak? Oke, kalau tidak semangat, Budina lanjutkan. Budina punya bacaan non-fiksi. Ini nanti kita baca bersama-sama ya. Judulnya Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan. Dengarkan ya. Kebergantungan antar makhluk, hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Tumbuhan berhijau daun itu mampu membuat apa, Nana? Makanan sendiri. Makanan sendiri, good job. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu disebut dengan Produsen. makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut dengan siapa? Konsumen. Konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan Herbivore. herbivore atau herbivora. Hewan. Untuk selengkapnya, nanti kalian bisa klik link ini ya. Tadi kan belum lengkap untuk bacaannya. Budina perjelas lagi di bahan ajarnya. Ini sudah Budina bukakan bahan ajarnya. Kita mulai, kita lanjutkan ya. Tadi paragraf ke-1. Di sini ada gambar apa, Nana? Gambar rumput. Nah, ada gambar rumput. Ada gambar jangkrik. Ada gambar apa ini? Kata. Ada apa ini? Ular. Oke. Ada rumput, jangkrik, katak, dan ular. Budina mau tanya, rumputnya dimakan oleh siapa? Jangkrik. Betul sekali. Jangkrik tanda panah betul. Dimakan oleh Kata. kataknya dimakan oleh Ular. Maka peristiwa ini bisa disebut apa, Nana? Rantai makanan. Peristiwa makan dimakan dalam sebuah urutan disebut dengan rantai makanan. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi.
kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Fadil ya. Jadi energi itu mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Nah, di dalam rantai makanan. Rantai makanan itu adalah hubungannya khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, artinya produsen tersebut melepaskan energi kepada siapa? Konsumen. Kepada konsumen, betul sekali. Dan konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Jadi energi itu dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam sebuah rantai makanan. Pak, kamu perhatikan gambar ini. Dia termasuk gambar apa? Yang tadi atas adalah rantai makanan. Kalau banyak tanda panah itu seperti ini disebut apa? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Good job. Di sini banyak terdapat hewan dan tumbuhan ya. Contohnya salah satunya adalah rumput. Di sini rumput bisa dimakan oleh siapa saja, Nana? Bisa dimakan tikus. Tikus bisa dimakan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Nah, satu jenis hewan itu dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam ekosistem bisa juga disebut dengan jaring-jaring makanan. Dalam jaring makanan itu jumlah hewan yang terlibat makin banyak. Nah, dan energinya yang mengalir juga makin kompleks. Nah, tadi contohnya si rumputnya tadi bisa dimakan oleh ular. Rumputnya bisa dimakan oleh jangkrik. Rumputnya juga bisa dimakan oleh apa ini? Satunya tikus. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah membaca cerita atau bacaan non-fiksi tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Nah, di sini Budina ada pertanyaan untuk kalian. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, coba, apa yang dimaksud dengan energi? Kemampuan untuk melakukan berusaha. Oke, betul. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Good job. Untuk melakukan usaha atau untuk melakukan kegiatan. Betul sekali. Coba untuk yang nomor 2. Apa ya, anak-anak, yang merupakan sumber energi utama di planet kita ini? Matahari. Matahari merupakan sumber energi yang ada di bumi ini. Coba yang nomor 3. Apa yang dimaksud hubungan antara produsen dan konsumen? Siapa yang tahu? Produsen melepas energi ke konsumen. Oh ya, betul sekali. Produsen dan konsumen itu saling keterkaitan ya, memiliki hubungan ketergantungan antara satu sama lain. Produsen ke konsumen berarti produsen melepaskan energi ke konsumen. Konsumennya memakan produsen. Ekosistem itu kan jenisnya banyak. Ada berapa kira-kira ekosistem itu? Ada 3. Betul sekali. Apa saja yang pertama ekosistem? Ekosistem darat. Ekosistem air. perairan, boleh. Lalu yang ketiga? Ekosistem buatan. Boleh. Coba Budina tanya, untuk ekosistem darat contohnya apa, Nak? Di mana ekosistemnya? Ekosistem darat. Gimana kemarin? Ekosistem darat dan udara. Ekosistem darat kemarin contohnya apa? Ekosistem, ada contoh ekosistem padang pasir. Nah, itu masuk ke ekosistem darat ya. Lalu padang rumput. Itu juga masuk ke ekosistem darat. Kalau ekosistem perairan, nah, contohnya apa? Sungai. Ya, ekosistem yang ada di sungai apa lagi? Rawa-rawa. Ekosistem, ya, Rawa-rawa. dan ekosistem Pantai. ekosistem temannya pantai, ekosistem apa?
Danau. Laut. Laut. Danau. Oke. Danau, betul sekali. Oke, anak-anak. Kalau Sungai. yang ketiga tadi ekosistem buatan ya. Ekosistem buatan berarti dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Akuarium. Aquarium. Kolam. Ekosistem Kolam. Saludarium. tambak ya. Saludarium. Bateng. Oke. Bacalah kembali teks bacaan non-fiksi tersebut. Nah, nanti kalian membaca kembali non-fiksi tersebut. Lalu apa tugasnya kalian? Yang pertama menemukan informasi-informasi penting ya. Lalu yang kedua, Dalam setiap paragraf. cari arti dari kosakata baru dan nanti kalian membuat peta konsep, membuat peta pikiran atau peta konsep berdasarkan teks bacaan non-fiksi tersebut. Nah, ini Bu Dina ada video pembelajaran. Kita putar ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen. Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jaring-jaring makanan apa? Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Ini ada contoh jaring-jaring makanan ya, Nana. Di sini ada gambar, ada apa nih? Ada tumbuhan dan rumput. Lalu ada gambar apa, Nak? Jangkrik, ada tikus, burung pipit, ular, elang, dan nah selanjutnya ada berapa rantai makanan yang bisa terbentuk? Coba kita cari bersama-sama. Yang pertama, lihat nomor 1. Tumbuhan dimakan oleh burung gereja. Lalu dimakan oleh apa? Elang. Elang. Oh, Bu Dina tulis ya, elang. Nomor 2. Tumbuhan dimakan oleh jangkrik. Setelah dimakan jangkrik, jangkrik dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh Elang. Elang. Dina tulis elang. Lanjut nomor 3. Tumbuhannya dimakan jangkrik. Jangkrik dimakan oleh tikus. tikus dimakan Tikus oleh dimakan elang. ular. Ular. Ularnya dimakan oleh Elang. elang. Oh, ya kelewat kan ya nomor 3 tadi. 3-nya apa tadi? Habis tikus, elang ya tadi ya, ada yang jawab. Ya, Bu. Nah, berarti ada berapa banyak rantai makanan yang terbentuk? Ada berapa? Ada 6 6. pada jaring-jaring makanan pada gambar tersebut. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang bingung? Tidak, Bu. Ya, jelas ya. Nah, tadi kan kalian sudah mengamati video pembelajaran tersebut ya, itu ada hubungannya dengan
materi ini. Apa penyebab dan apa akibat ketidakseimbangan ekosistem? Coba anak-anak. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem itu ada 2. Yang pertama yaitu karena faktor alam. Yang kedua karena faktor apa? Manusia. Iya, betul. Yang karena faktor alam itu contohnya karena bencana alam. Apa saja bencana alam itu? Yang pertama apa, anak-anak? Letusan gunung, Letusan berapi, longsor, banjir, tanah longsor, banjir, betul sekali. Kalau karena faktor manusia, contohnya apa? penebangan pohon di hutan, Karena lalu apa akibatnya, anak-anak? Rantai makanan. rantai makanan terganggu. Nah, betul sekali. Rantai makanan bisa terganggu. Mengapa? Karena populasi hewan dan tumbuhan itu banyak yang berkurang karena mati, ya. Lalu apa lagi? Banyak hewan yang Kelaparan, sehingga mencari makan di mana? dan mencari makanan di pemukiman warga. Nah, di sini Bu Dina punya artikel anak-anak dari koran dan dari internet. Coba di sini ada contoh kasus ketidakseimbangan ekosistem. Kamu lihat di situ. Ulat bulu semakin meluas. Kira-kira mengapa wabah ulat bulu itu makin meluas? Karena apa? Karena, ayo coba, yang memakan ulat bulu itu tadi apa? Burung pipit. Mengapa wabah ulat bulu ini semakin luas? Karena yang memakan ulat bulu ini hanya sedikit. Kamu bayangkan, kalau burung pipitnya sedikit, maka ulat bulunya semakin apa? Semakin Banyak. tambah banyak. Ya, kenapa bertambah banyak? Karena yang memakan ulat bulunya hanya Sedikit. Ini menyebabkan rantai makanannya terganggu karena ulat bulunya semakin meluas. Akibatnya para petani bisa gagal apa, anak-anak? Gagal panen. Panen, betul sekali. Itu adalah salah satu kasus dari ketidakseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua, detik-detik penangkapan ular piton sebesar 30 kilo. Bayangkan, anak-anak. Ular pitonnya sebesar 30 kilo. Di sini siapa yang beratnya 30 kilo? Siapa yang Ibu kemarin 35. 35? Loh, sedikit ya selisihnya berarti. Nah, 30 sama 35 berarti seukuran berat badanmu. Nah. Kira-kira mengapa ular piton ini ditemukan di permukiman warga? Siapa yang tahu? Karena habitatnya dirusakkan Iya, karena habitatnya terganggu, nak. Dia mencari makannya ke permukiman warga. Sekarang Budina ada tugas di LKPD. Ini Budina masukkan ke kolom chat ya. Nah, ini LKPD kalian. Nanti LKPD-nya ada 2 ya, anak-anak. Yang pertama tentang pokok pikiran dan kosakata pada bacaan non-fiksi. Nah, bacaannya nanti bisa kalian akses lewat link ini ya. Nanti Budina bagikan, kalian akses. Nah, di sini ada bacaannya ya. Kalau kurang jelas bisa kalian lihat pada link tersebut. Nah, tugas kalian yaitu menentukan pokok pikiran pada paragraf 1, 2, dan 3, lalu membuat peta pikiran seperti contoh yang Budina share di LKPD kalian ini. Ada yang ditanyakan mungkin untuk LKPD 1? Tidak. Ya, jangan lupa nanti tugas analisis datanya setelah kalian mengerjakan tugas yang pertama tadi, kalian kerjakan yang analisis datanya. Jadi ditanyakan? Ada. Nah, untuk LKPD yang kedua, nanti kalian mengerjakan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Seperti biasa ya, alat dan bahannya ada kertas HVS dan buffalo, memakai bolpen warna-warni atau spidol, dan nanti kamu sediakan gambar hewan dan tumbuhan. Kemarin sudah disediakan ya, sudah Budina beritahu. Nah, ini tugas kalian, membuat poster jaring-jaring makanan. Seperti apa bentuknya ya? Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini nanti ada jaring-jaring makanannya. Ini kamu tulis nama ekosistemnya apa? Misalnya ekosistem sawah atau ekosistem padang rumput. Lalu
Nanti gambarnya kamu tempel, kamu buat jaring-jaring makanan, dan fakta menariknya apa? Kamu tuliskan di situ. Lalu jangan lupa dikerjakan analisis datanya. Apa yang dimaksud jaring-jaring makanan? Nomor 2. Sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan keseimbangan di ekosistem. Dan yang ketiga, perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Nggak ada. Nah, sudah jelas tugasnya? Sudah. Dan nanti tugas LKPD-nya dikerjakan selama 40 menit. Jadi ini nanti Zoom-nya kita matikan sebentar. Kalau sudah 40 menit, kita mulai lagi. Itu ya anak-anak? Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan mengerjakan anak-anak. Ya, Bu. Ya anak-anak? Nah, sudah 40 menit ya, tidak terasa kalian sudah mengerjakan tugas LKPD selama 40 menit. Nah, sekarang waktunya kalian. Oke, sekarang waktu kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Oke, Bu Dina stop share dulu. Ini adalah peta pikiran dari Anita ya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan judulnya. Oke, ini adalah yang dibaca non-fiksi tadi. Oke, dibagi menjadi 3. Lalu yang pertama ini apa Anita? Ketergantungan antar makhluk. Oke, ketergantungan antar makhluk ini bisa dibagi menjadi 2 ya Anita ya. Yang pertama apa Anita ini? Produsen. Lalu sebelahnya? Konsumen, betul sekali. Konsumen dibagi menjadi 3, yaitu apa saja Anita? Herbivor, karnivor, dan omnivora. Lalu selanjutnya ini aliran energi. Aliran energinya kemana ini? Konsumen. Dari produsen ke konsumen. Oke, lalu selanjutnya jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari apa ini? Rantai makanan. Nah, oke Anita, lanjutkan Anita yang nomor 2. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Ekosistem adalah keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang paling saling berinteraksi, energi, daya, atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan tidak terikat pada bahan atau seperti sinar matahari. Ya, stop. Sekarang saya mau dengarkan yang lain ya. Tadi Anita sudah betul, coba. Ekosistem. Ya, Keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Ya, betul. Apalagi? Energi, Yang lain daya atau ya. kekuatan dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terkait pada bahan seperti sinar matahari. Ada lagi? Produsen, penghasil bahan hasil produksi. Ada lagi nih? Ada sudah? Konsumen, pemakai barang hasil produksi. Oke, stop. Sudah ya, Bu Dina rasa sudah cukup, sudah betul yang dikerjakan Anita dan Safira. Coba yang nomor 3. Nomor 3, ada yang bisa membuat contoh? Siapa yang bisa membuat contoh kalimat? Misalnya, energi. Mixer merupakan contoh energi dari energi listrik ke energi gerak. Oke, good job. Mixer adalah contoh perubahan energi dari energi listrik ke energi gerak. Betul enggak anak-anak? Betul ya? Oke. Betul. Saya rasa cukup untuk LKPD 1 ya. Kita lanjut ke LKPD 2. Sebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan keseimbangan di ekosistem. Tadi ada 2 Nita. Yang pertama apa Nit?
faktor alami. Nah, faktor alam. Anita, contohnya apa tadi faktor alam? Gempa bumi. Gempa bumi, betul. Apalagi? Tanah longsor. Tanah longsor, betul. Apalagi? Banjir. Ya? Betul, oke. Sekarang faktor yang kedua, apa lagi, Nit? Manusia, faktor Ya, manusia. karena faktor manusia. Contohnya apa, Nita? Pangan pohon di hutan kebakaran. Oh iya, betul. Melakukan penebangan pohon sembarangan, bisa. Apalagi? Perburuan hewan hutan secara tidak kendali dan kegiatan lainnya mencemari lingkungan. Betul sekali. Selain penebangan hutan, juga pemburuan hewan secara liar ya, dan kegiatan lain yang dapat mencemari lingkungan. Oke, good job. Terima kasih Anita, terima kasih Safira. Sama-sama, Bu. Nah, ini adalah posternya Nanda. Bagus ya posternya Nanda. Ini tadi sudah ditempel-tempel. Oke, Nanda silakan dipresentasikan, dibacakan Nanda. Sambil Budina bantu ya. Coba Nanda dibacakan Nanda. Ini prosesnya bagaimana? Rantai makanan yang terbentuk ada berapa Nanda? Ada 6. Oke, Nanda yang pertama coba tumbuhan dimakan apa itu Nanda? Tumbuhan dimakan burung gereja, Lalu? burung gereja dimakan burung elang. Ya, betul. Bisa. Lanjut. Apa lagi? Kedua, tumbuhan dimakan jangkrik, jangkrik dimakan burung pipit, burung pipit dimakan burung elang. Terus, apa lagi? Ketiga, tumbuhan dimakan jangkrik, Ya, jangkrik dimakan tikus, bisa. dimakan burung elang. Oh iya, bisa. Good job. Apa lagi? Tumbuhan dimakan jangkrik, Mm-mm. jangkrik dimakan tikus, Ya, tikus dimakan ular, ular. ular dimakan burung elang. Pinter. Kelima. Lanjut. Tumbuhan dimakan tikus, tikus Tikus, dimakan ular, ular ular. dimakan burung elang. Enam, Nah, dimakan tikus, tikus. tikus dimakan burung elang. Udah, Bu. Oke, betul ya. Coba anak-anak mungkin ada sanggahan, ada yang kurang betul dari hasil pekerjaan Anda. Ini sudah betul atau ada yang salah? Betul. Betul, oke, good job. Karena Nanda membuatnya sudah sangat bagus, sangat rapi, mempresentasikan juga cukup bagus. Beri tepuk tangan untuk Nanda. Ditunjukkan Nanda. Oh, good job, hasilnya bagus sekali. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan evaluasi. Ini sudah ada linknya. Ini nanti Bu Dina share di kolom chat ya, dan kerjakan selama 15 menit saja. Oke, seperti apa bentuknya? Bu Dina stop share. Tugasnya kalian yaitu mengerjakan tema 5, subtema 3 ya, PB1. Ini cara mengerjakannya kayak kemarin, Nak, sama. Misalnya ini Anita ya, kamu tulis nama lengkapmu, nomor absen, lalu next. Oke, Bu. Kok ini? Nah, keluar nanti seperti ini. Ini untuk bacaannya, lalu kalian kerjakan. Nomor 1, 2, 3, seterusnya sampai ke bawah. Jangan lupa terakhirnya nanti kalian klik tombol submit. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada. Ya, ini kalian kerjakan selama 15 menit. Nah, anak-anak tadi kalian sudah mengerjakan link evaluasinya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap kesimpulan dan refleksi. Coba kita simpulkan bersama-sama ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama belajar apa tadi? Menganalisis. Analisis pokok pikiran. Menganalisis pokok pikiran. Good job. Yang kedua tadi belajar apa? Menemukan kosakata baru. Kata baru. Dan informasi penting ya. Yang ketiga tadi belajar membuat apa? Peta pikiran. Nah, lalu kita menganalisis hubungan antar makhluk hidup. Ya, tadi. Lalu apa tadi? Menganalisis penyebab dan akibat perubahan ekosistem. Dan yang terakhir tadi belajar apa? Membuat Poster jari makanan. Nah, sekarang Bu Dina refleksinya tanya ke Anita ya.
Anita, materi apa yang paling kamu sukai, Anita, pada hari ini? Membuat poster jaring-jaring makanan. Buat poster jaring-jaring makanan. Mengapa, Anita? Karena mudah. Karena mudah dan menyenangkan ya, Anita. Belajar untuk menentukan mana yang dimakan atau siapa yang memakan siapa, seperti itu ya. Kalau terbalik salah berarti. Jadi punya Anita sudah bagus, sudah Budina lihat. Nah, lalu materi apa yang belum kamu pahami, Anita? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, sudah jelas semua ya, Nit? Ya. Oke, good job. Nah, tadi kan sudah kesimpulan dan refleksi. Sekarang adalah rencana tindak lanjutnya. Nanti apa ya rencana tindak lanjutnya? Kamu mempelajari materi pada tema 5, subtema 3 untuk pembelajaran kedua. Jadi nanti kamu buka buku paketnya, dipelajari, dibaca-baca ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ada. Sebelum Budina akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa ya, agar ilmu hari ini bermanfaat. Coba Budina minta tolong Fadil dipimpin doa. Belum jika keluar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan lupa selalu memakai masker jika terpaksa keluar rumah. Budina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa anak-anak. Jumpa. Oke, terima kasih. Sudah terakhir. Terima kasih Anita, terima kasih